Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 1 September 2024 kita akan kembali bersama-sama membahas emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Kali ini kita akan membahas AMFG dan Mega ya. Kita akan melihat dari segi fundamentalnya, khususnya value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Kita hanya untuk melihat dari segi data-datanya ya. Dan juga ini untuk bahan edukasi ya. Yang kita lakukan adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten ya. Saya sudah membuat playlist yang ada saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik playlistnya untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2 ya. Kemudian bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, silahkan klik bagian paling bawah untuk melihat video lengkapnya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kita juga menerima ucapan terima kasih, bisa dikirim lewat nomor rekening yang tertera di layar. Baik, kita akan membahas yang pertama ini Asahi Mas Flat Glass atau AMFG ya. Kita punya dua data ya. Di triwulan 1 itu keuntungannya 9,71%, di triwulan 2 itu keuntungannya sekitar 8,1%, berarti keuntungannya ada sedikit penurunan. Dari segi nilai buku di sini ada peningkatan ya, dari 9.800 ke 9.900. Jadi book value-nya meningkat ya. Namun dari segi keuntungan bersih ini menurun ya, sekitar Rp50. Harga juga terjadi penurunan. Aset lancar meningkat malah ya, hutang menurun. Kemudian hutang tak berbunga juga menurun. Kepemilikan ini yang ada di bursa tetap ya, tetapi yang dimiliki masyarakat ini berkurang, berarti pengendali mungkin menambah saham mereka ya. Baik, kita lihat dulu yang pertama di sini ya. Dari segi harga dibandingkan nilai buku ya, harga 4.700-an, ekuitasnya ini 9.000-an, berarti ada 53% diskonnya ya. Dalam artian di sini bahwa kalau harga sekarang naik ke nilai bukunya, yaitu ada peluang beggar ya, ada peluang beggar untuk emiten ini. Yang kedua, harga sekarang juga ya maksimal belinya 8.000-an, berarti ada 42% diskonnya ya. Jadi untuk kalau beli sekarang ini diskonnya 40%-an. Sehingga untuk valuasi kita bisa menyatakan di sini beli sekarang ya, beli sekarang ini kita dapat diskon 42% dan ada kemungkinan untuk beggar. Itu yang pertama ya. Bisakah terjadi beggar? Kita tidak tahu masa depan, cuma ini adalah bayangan, istilahnya dari data yang ada kita punya proyeksi akan seperti itu. Bisa terjadi atau tidaknya itu kita tidak tahu masa depan. Yang kedua, dari kita akan melihat atau mengkonfirmasi dari segi dividen ya. Dari segi dividennya di tahun 2022 perusahaan membagikan dividen 7,2% DPR-nya ya. Tahun ini berkurang menjadi 5,9%. Jadi DPR-nya hanya 5,9%. Kalau menurut data kita ini masih kurang ya, meskipun perusahaan sudah membagikan dividen tapi jumlahnya masih kurang ya. Sehingga dari data ini meskipun sudah valuasinya murah, tetapi dengan DPR yang kecil hasilnya dividen yield-nya masih kecil ya, hanya 1%. Kalau kita setarakan dengan 30 misal ya, kita setarakan dengan 30% misalnya, maka dia 5,15 ya. andai kata itu dividennya ratanya 30%, maka dia 5,15, tetapi karena sekarang 5% saja,
maka dividennya menjadi kecil. Dari semua data lainnya untuk ketahanan ini oke semua, tidak ada masalah ya. Kemudian sahamnya yang ada di bursa juga hanya 19,54%. Berarti di sini pengendali memang mengendalikan tidak trading ya, mereka betul-betul berfokus pada perusahaan. Dan yang kedua, masyarakat non warkatnya dari 19% ini ada 12. Sebenarnya kurang dari 15% ya, tetapi karena jumlahnya hanya ada 19%, jadi 12%-nya ini masih termasuk mencukupi ya. Baik, sekarang kita buat kesimpulan ya, bahwa untuk perusahaan ini hanya satu saja yang kita cek ya, muaranya di jumlah dividen saja ya, hanya satu saja yang kita tunggu, yaitu dividen payout ratio-nya tadi meningkat, tidak di hanya 5% saja. Baik, sekarang kita menuju yang kedua, kode tikernya Mega atau nama perusahaannya adalah Bank Mega ya, ini bank berarti ya. Kita punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Perusahaan ini di triwulan 1 untungnya 16%, triwulan 2 itu 13 sampai 13,9, 14 ya, 14%. Berarti dari segi keuntungan bersih ada penurunan. Namun dari segi book value ini penurunan sedikit ya. 11 rupiah penurunannya. Dari segi IPS ini penurunan jauh ya kalau menurut saya ya, 50 rupiah ini termasuk penurunan yang besar. Jadi dari segi modal perusahaan menurun sedikit, dari segi keuntungan bersih ini menurun banyak ya, harga pun turun. Kemudian ketahanan perusahaan ini hutangnya tetap ya, tetapi bagusnya di sini dari dana pihak ketiga ini bertambah ya. Baik, kita akan bahas dari satu persatu dulu ya. Yang pertama dari segi nilai harga sekarang kita bandingkan dengan modal perusahaan, itu harga sekarang sudah 1,9 kali lebih besar ya. Ini sudah hampir 2 ya. 1,9 kali lebih besar daripada nilai perusahaan. Ini berarti kalau menurut PBV ini ya, menurut PBV ya, ini berarti tidak, istilahnya sudah di atas ya, tidak ada potensi beggar ya dari segi data PBV. Tapi dalam kenyataan bisa saja dia misalnya naik terus karena perusahaannya prospektus misalnya, maka dia bisa saja misalnya naik menjadi beggar, tetapi dari segi perhitungan PBV dia sudah mahal ya, dia sudah sulit untuk berpotensi beggar. Yang kedua dari segi maksimal beli 2000-an ya, berarti harga sekarang sudah di atas ya, sudah di atas dari maksimal beli. Berarti kita tidak punya diskon, malah kita bayar lebih untuk membeli saham ini ya. Jadi dari segi valuasi termasuk mahal. Kemudian dari segi dividen, perusahaan di tahun 2022 itu 70% ya, ini sama berarti ya. Perusahaan dengan 2023 juga 70%, berarti dividen payout ratio-nya sudah besar ya. Namun karena valuasinya mahal sehingga mengakibatkan dividen yield-nya kecil ya. Lanjut dari segi ketahanan perusahaan oke semua ya. Kemudian dari segi dana pihak ketiga ini meningkat ya, yang semula 530% sekarang jadi 546, ada kenaikan 11% ya, sangat bagus ya. Dari segi pengendalian ini bahwasanya semua saham ada di bursa ya, semua saham ada di bursa, dan jumlah non marketnya ini malah 42%. Bagi saya ya, jumlah 42% kalau itu yang ada di bursa 100%,
maka 42%-nya termasuk perlu kita waspadai, karena di sini sudah mendekati area harga, bukan harga ya, area bahwa kepemilikan nanti bisa saja lebih dari 50% nanti masyarakat ya. Baik, dari semua data yang kita dapatkan di sini bahwa dari segi keuntungan ini perusahaan sudah lebih dari 10%, berarti di sini permasalahan awalnya adalah harga ya. Harganya yang sudah tinggi ya. Karena perusahaan untung besar ya, harga tinggi ini berarti dari investor yang istilahnya punya pengharapan di sini ya, punya optimisme yang tinggi ya. Kemudian dari segi dividen tidak kita cantumkan karena dividennya sudah besar, berarti masalahnya hanya di harga ya. Selanjutnya yang perlu kita cek terus di sini ya, untuk di triwulan berikutnya yang kita tunggu juga di sini adalah dua ini ya, harga dan non warkatnya ini ya. Non warkatnya kalau bisa harus dikurang dari 40 ya. Baik, ini pembahasan kita tentang dua saham hari ini, yaitu AMFG dan Bank Mega ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.